Ini penting sekali nih. Saya Ya, fokus di sini dulu. silakan, silakan. Nah, ini sangat spesifik ya di ajaran Islam ya, saudara-saudariku. Cuma saya mau bertanya dulu, di mana di Al-Quran ataupun hadis dikatakan Muhammad disunatkan? Justru kalau di dalam Al-Quran, "Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan." Oke, jelas ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ajaran Ibrahim. Apa ajaran Ibrahim itu? Sunat, kurban hewan, tauhid. Nah, ini perintahnya. Nah, sekarang Anda bertanya, di mana di Al-Quran Rasulullah Muhammad SAW itu bersunat? Satu, Al-Quran bukan buku biografi. Jangankan tentang sunat pribadinya dia, tentang ibunya aja nggak ada, tentang ayahnya aja nggak ada diceritakan di Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah hukum, kitab hukum-hukum yang menceritakan tentang kemaslahatan kehidupan manusia seluruhnya. Kenapa tidak dibahas sunat? Karena Rasulullah Muhammad SAW itu adalah kaum sunat. Orang Arab itu kaum sunat. Yahudi dan Arab itu kaum sunat. Karena mereka adalah keturunan Abraham. Islam diwahyukan, Al-Quran diwahyukan atau tidak diwahyukan Al-Quran itu, mereka semua turun-temurun sudah sunat. Sama seperti Yahudi. Semuanya sunat. Tidak ada yang tidak sunat orang Yahudi itu. Begitu juga orang Arab. Tidak ada yang tidak sunat. Oke? Nah, di dalam hadits Rasulullah Muhammad SAW sendiri mengakui dengan mulutnya, "Aku bersunat." Nah, sekarang ada nggak pengakuan Yesus aku bersunat? Tak ada. Apakah berarti Yesus tidak sunat karena tidak pernah mengaku dia disunat? Tak ada satupun pengakuan Yesus aku bersunat. Tak ada. Cari sampai botak, Anda tidak akan temukan itu. Tapi Rasulullah mengaku, aku disunat. Ya. Al-Quran mengatakan, "Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Wahai Nabi Muhammad, ikuti ajarannya Ibrahim. Apa ajaran Ibrahim? Millah. Apa millah itu? Tunduk berserah diri kepada lurusnya perintah Tuhan kepada dirinya. Apa perintahnya? Wahai Abraham, ya Tuhanku, sunatkan dirimu dan anak-anakmu dan keturunanmu secara turun-temurun. Oke? Yang saya mau bang, fakta tertulisnya itu kan kata pengantarnya itu. Abang paham nggak saya tanyakan? Fakta Kalau tidak tertulisnya ada udah bilang aja jelas. tidak ada. Hadisnya mengatakan aku disunat. Di mana itu coba? Kalau dia berbicara mengenai hadis, berarti dia berbicara dengan perkataannya sendiri. Oke? Nah, sekarang saya minta hal yang sama. Tolong tunjukkan di dalam kitab saudara. Kenapa tertawa? Kenapa tertawa? Kenapa tertawa? Kenapa tertawa? Mana perintah sunat kepada Nabi Musa? Ada nggak? Perintah sunat kepada Daud Salomo ada nggak? Di sana gitu. Nah, bahkan pengakuan Yesusnya ada di sunat ada nggak? Kok tertawa pula? Sekarang begini, Bung. Sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu, Umar, Utsman, Ali, itu mereka sudah dewasa, baru memeluk Islam. Apakah mereka ketika memeluk Islam mereka disunat? Sama seperti ketika saya memualafkan orang-orang Kristen termasuk pendeta di negara ini. Begitu mereka sunat, mereka syahadat masuk Islam, mereka disunat semua. Kenapa? Karena mereka dari lahir tidak sunat. Nanti masuk Islam baru mereka sunat. Orang-orang Arab yang baru memeluk Islam, sudah dewasa mereka masuk Islam, tidak ada disunat. Kenapa? Karena memang sudah menjadi perintah dari Tuhan mereka. Sejak dari Nabi Ibrahim keturunannya semuanya sunat. Itu adalah budaya religius mereka. Yahudi dan juga Islam. Begitu mereka lahir, mereka disunatkan. Coba tanya orang Yahudi kalau nggak percaya. Jadi bangsa Arab dan bangsa Yahudi itu adalah bangsa serumpun. Mereka adalah keturunan Abrahamaik. Menggunakan 3 bahasa. Ibrani, Aramaik, dan Arab. Ibarat Melayu, Malaysia, itu sama bahasa mereka. Jadi kita orang yang ada di luar ini tidak bisa mencampuri itu urusan rumah tangga mereka. Abraham keturunannya semuanya sudah disunat. Kalau tidak percaya, Nabi Musa yang meneguhkan kembali tentang sunat. Tapi adakah di dalam Taurat Nabi Musa sunat? Tidak ada. Salomo menuliskan kitab Amsal. Tapi apakah ada di kitab Amsal Salomo bersunat? Tak ada. Daud
menuguhkan tulisan Mazmur, tapi adakah di dalam Mazmur Daud bersunat? Tak ada. Apakah berarti 3 orang ini tidak bersunat? Mustahil, sebab mereka keturunan Abraham. Jadi jangan oleh karena Anda melanggar perintah Tuhan yang datang kepada Abraham sampai Anda ingin mencari impas. Oh, kita nggak sunat, biarlah karena Nabi Muhammad juga tidak bersunat. Salah, bung. Umat Islam seluruhnya itu bersunat, perintahnya. Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Wahai Nabi Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim. Apa ajaran Ibrahim? Sunat. Jadi tidak perlu diuraikan. Apalagi kurban hewan, apalagi tauhid, menyembah satu Tuhan. Itu ajaran Ibrahim yang kami ikuti. Makanya umat Islam semuanya sunat. Kalau Anda mengatakan Rasulullah tidak sunat, kenapa? Nggak ada ayatnya. Oh, kalau begitu Musa nggak sunat juga. Kalau begitu Yesus nggak sunat juga. Wah, ada bang di kitab kami Yesus bersunat. Di mana? Di Lukas 2 nomor 22 21. Ya, itu pengakuan siapa? Pengakuan Lukas. Dari mana Lukas tahu kalau Yesus sunat? Ada Lukas ketika Yesus disunat? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Dari Lukas tahu Yesus sunat itu pada saat dia bertemu dewasa, Yesus perlihatkan notnya gitu. Lukas, lihat ini, aku sudah sunat. Oh iya Tuhan, saya tulis ya. Gitu. Jadi hal yang remeh-temeh kayak begini Anda permasalahkan. Kalau saya mengatakan tentu. Ini sangat penting sekali nih. Kenapa penting? Ini sangat spesifik. Kenapa penting? Apa yang kami langgar ketika kemudian kami tidak sunat? Yang saya tanyakan fakta tertulisnya, Bang. Kalau Abang menjelaskan itu wajib, saya hargai. Saya kan hanya kritik fakta tertulis. Apakah Anda tahu salah satu ajaran Ibrahim itu sunat? Anda tahu tidak? Bagaimana? Apakah Anda tahu salah satu ajaran daripada Abraham itu adalah sunat? Anda tahu? Tahu? Anda tahu. Wajib tidak itu untuk keturunannya? Bukan wajib lah. Bukan wajib. Allahu Akbar. Anda belajar di mana? Anda belajar di mana? Kalau Abang menentang saya katakan Anda itu perjanjian kekal Abraham. Saya kasih data kepada Anda. Kejadian 17 itu adalah perjanjian kekal. Bahkan di dalam Kejadian 17 nomor 14 Tuhan mengatakan, dan barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, bunuhlah dia. Karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Perintah Tuhan kepada Abraham, baca di data nomor 14. Yang tadi Anda kritik Musa, ini ke Abraham. Ya kalau Abraham disunat, bagaimana ini? Lah, pertanyaan saya, apakah Abraham diperintahkan wajib keturunannya sunat? Itu wajib untuk keturunannya. Ya wajib. Nah, apakah Ismail itu keturunannya? Ya jelas. Apakah Rasulullah Muhammad SAW itu keturunan daripada Nabi Ismail? Kalau itu saya kurang tahu ya. Ya makanya aku bilang Anda ngotot. Karena kami tidak ada menyerahkan tentang itu dalam kitab kami. Loh, itu kitab kami. Kitab Kejadian itu bukan kitabnya Anda. Biar kitab kami hanya diterangkan. Dan Abraham, Ishak dan Yakub itu hanya yang diterangkan, tidak ada selebihnya. Iya, karena dihilangkan Nabi Ismailnya. Bukan dihilangkan, itu yang ada tertulis yang kami apa? Siapa yang nulis? Lai kan yang menuliskan kitab kepada Anda, bukan Nabi Musa kan? Mana kitabnya Nabi Musa? Ada nggak? Hilang nggak nama Ismail di situ? Kalau hilang, mana buktikan kitabnya Nabi Musa yang asli? Kalau Abang mau mencari kitab Musa yang asli, tinggal Abang cari ke sana. Tetapi itu fakta sejarah, tidak bisa dipungkiri. Itu memang ada. Tetapi dimasukkan ke dalam Alkitab itu memang ada. Itu ada apa? Itu fakta. Sekarang begini aja deh. Tradisi sunat itu. Sekarang begini. Nabi Ishak keturunannya agamanya Yahudi. Nabi Ismail keturunannya agamanya Islam. Kristen ini dari agama keturunannya siapa? Paulus. Nabi siapa yang mengajarkan makan babi? Menyembah manusia itu Nabi siapa yang ngajarin? Ibadah minggu, 3 Paulus, Bang, Paulus. Ini nggak usah terlalu ponga berbicara. Kita berbicara Kalau Paulus silakan tunjukkan ayatnya, mana ayatnya itu?
1 Korintus 11 Ayo. nomor 1. 1 Gimana? Korintus 11 nomor 1. Lalu kemudian Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Tunggu sebentar, tunggu ya. Galatia Saya catat ya. 1 nomor 16, nomor 17, Galatia 2 nomor 8. Kisah Para Rasul berapa tadi? 24 nomor 5. 24 ayat 5. 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit campar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Terus Keren. Yesus tokoh dari Nasrani. kok apa yang angkat? Astaga. Apa? Yang abang maknai dari isi ayat ini apa? Ini kan telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit campar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, Iya. dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Terus Nah, Nasrani itu apa? Meong. Nasrani bukan Kristen, baca Kalau begitu Paulus ini kok jadi tokoh Nasrani? Berarti antara Paulus dan kalian beda gitu. yang dituangkan Paulus mengenai Nasrani Berarti itu Nasrani, ada. berarti Paulus Nasrani, kalian Kristen. Beda lagi gitu. Waduh, parah ini. Kacau. Ternyata Bang Jul nggak paham ya yang saya ternyata jelaskan ya. Kristen ini bukan ajaran Paulus juga ya rupanya. Dengarkan dulu. Jadi berarti Kristen ini betul ajaran Pelan-pelan Bang Paulus Juma, Vatikan pelan-pelan gitu. kita pelan-pelan. Ini kita inti sini ya, kita pelan-pelan menjelaskan. Ini kan diterangkan dari sekte orang Nasrani. Iya, Yang menulis ini kan Paulus. Oke. Apa? Paulus? Itu Lukas yang menulis. Para rasul ini Itu Paulus, itu Lukas yang menulis. Nah, sekarang begini, yang menuduh di situ bahwa Paulus itu adalah sekte dari Nasrani itu siapa? Orang Yahudi kan? Nah, berarti Paulus ini di luar daripada agama Yahudi, yaitu agama Nasrani. Nasrani itu artinya agama yang didirikan oleh Paulus, berubah menjadi Kristen. Kenapa menjadi Kristen? Karena di situ ada Kristus. Tamat kita, Bung. Tamat kita belajar kayak gini-gini, tamat. Oke. Besar sekali suara saya, enggak kan? Host, ganti pasien host. Kayaknya udah. Soalnya ini kita host. lagi di kafe ini. Ya, udah akut kayaknya ini bang. Izin sedikit bang Zuma. Iya, Udah Izin akut, sedikit. udah Akut. Izin Romo, izin host. Teman-teman di bawah 1400 minta izin di follow Pendeta Insaf. Yang Palopo 01 sudah terblokir lagi. Teman-teman di bawah izin minta di follow Pendeta Insaf. Dan Pak Romo bisa di follow juga. Silakan, terima kasih. Biar bisa buka data lagi ya. Lanjut, Kakanda Paulus, host. Mati nih. Ada tong kekandana Paulus ini. Balas sih saya. Ini pendeta Insaf ini, Kanda. Kakandana Paulus. Sorry ya teman-teman, kalau suara saya kecil, ini tempat umum. Kebetulan saya ada jumpa dengan mitra dari PT Adira yang ingin bikin kegiatan di wisata. Jadi beliau lagi mampir dengan manajer saya ngobrol-ngobrol. Saya sempatkan di pojok-pojokan untuk ngobrol, memberikan edukasi kepada teman Kristen kita. Mudah-mudahan mereka dapatkan hidayah gitu ya. Amin, amin. Ya mudah-mudahan juga Dari congor-congor yang nggak menentu. Lanjut Bang Juma, lanjut. mudah-mudahan juga semoga pemilik lancar. kafe ini bisa dengarkan. Kalau Anda berpikiran baik, menjelaskan, kita bisa dapat hidayah. Tapi kalau congor-congoran, bagaimana itu? Oh, jadi ketika saya membaca dalil itu congor ya, Bang? Ya, Oh, bagus. Daeng bilang tadi, Mm-mm. kalau itu di mana ditulis sunat tidak ada, kalau Nabi yang mulia juga Muhammad tidak ada tercatat tentang hal penulisan, kenapa Anda membandingkan Yesus di mana disunat? Loh, masalahnya gini loh Bang. Anda orang Kristen meminta data untuk pembuktian sunat Rasulullah, harus ada dalil. Ya kan? Nah, sekarang Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak bersunat harus dilenyapkan dari sebangsanya karena dia membatalkan perjanjian kekalku.
Kalau Oke. standar, sabar, kalau standar yang Anda minta harus ada apakah itu sebabnya dia dibunuh di atas tiang salib? Karena dia tidak bersunat. Karena Tuhan mengatakan Kejadian 17:14, bunuhlah dia, lenyapkan dia dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Saya tanya, mana dalilnya Yesus mengaku disunat? Ada? Oke, saya mau jelaskan sedikit aja. Silakan. Ketika kita berbicara tentang perjanjian lama, memang di sana tercatat tentang hal-hal yang ketentuan-ketentuan hukum Taurat. Oke. Makanya perjanjian lama itu berbeda dengan perjanjian baru. Kita sudah pernah bicarakan itu, Daeng, cuma. Artinya begini, segala ketetapan-ketetapan ada yang di situ. Kalau nanti saya bilang, abang bilang dibatalkan. Kalau kita bukan dibatalkan, tetapi diperbarui. Makanya Yesus datang untuk apa? Apakah Anda percaya bahwa Yesus datang itu untuk memperbarui segala ketentuan yang ada? Kenapa? Apakah Anda percaya kalau yang menulis loh kitab dua loh batu di Gunung Sinai yang diterima Musa itu adalah Yesus yang menuliskan? Itu berarti Anda gepeng. Nah, sebentar, saya belum selesai. Nah, bagaimana mungkin Anda memfitnah Yesus menulis Torah di Gunung Sinai sementara ibunya aja belum dicipta? Nah, ya kalau Anda bertanya saya bisa menjawab tentang itu. Nah, sekarang begini, Yesus ini hidup di bawah hukum perjanjian lama atau perjanjian baru? Dia tidak hidup di hukum perjanjian lama dan Siapa perjanjian bilang? baru. Nah, Dia inilah tidak aku hidup di dalam hukum Oke. Inilah, karena dia adalah hukum itu saudara-saudara sendiri. saya. Bang. Inilah kekeliruan saudara. Terus saya mau itu dulu sebentar. Dari tadi saya dengar penjelasan tes ada dengar suara saya ya? Ada kedengaran nggak suara saya? Kedengeran. Halo host. Kedengeran. Oke, dari tadi saya dengar penjelasan Bang Zuma nggak masuk akal. Iya, Dia kan akal Anda nggak pakai. bisa bedakan Kalau akal perjanjian nggak lama bisa dengan masuk. perjanjian baru. Nah, Bang Zuma di mute dulu. Nah, kenapa saya bilang dia tidak bisa bedakan perjanjian lama dan perjanjian baru? Karena ini perjanjian lama kan menceritakan Yehova. Yesus ini kan sang firman. Yesus yang sang firman ini yang bersama-sama dengan Allah, tidak bisa jauh dari Allah. Dia tidak bisa bedakan dengan kemanusiaan Yesus yang jadi manusia. Jadi dia samakan semua. Makanya saya bilang Bang Zuma ini logikanya dangkal. Terus masalah sunat, tunggu dulu, sunat. Bukan Paulus melarang orang yang nggak bersunat, tetapi tidak ditekankan sunat di perjanjian baru karena sudah terjerat. Kalau penipu turunin aja nih kayak begini tantrum. Kamu di gereja cocok itu, ilmumu di gereja cocok. Sama saya nggak ada, ku makan, ku telan semua. Oke ya. Tapi kalau di gereja Yesus firman bersama dengan, aduh kasihan kali kalian, kasihan. Ada yang kayak gitu-gitu. Kalau orang yang sudah mati akalnya cocok, tapi Jadi orang saya yang lanjut masih dulu, Dai. Boleh Ya, saya lanjut? silakan. Iya. Nah, saya bertanya tadi. Iya. Kedatangan Tuhan Yesus, terlepas dari Anda bertanya soal apakah Yesus manusia atau Tuhan, itu terlepas dulu ya. Bukankah dia datang untuk menggenapi hukum-hukum Taurat itu? Kenapa? Di dalam hukum Taurat itu makanya dibilang, sorry kalau tanya data nanti kita cari. Orang tidak bisa hidup dengan hukum Taurat itu sendiri. Waduh. Dalam arti mengikuti itu. Oke. Waduh. Jadi begitu dia datang, ya catat aja nanti kita bisa ini. Begitu dia menampakkan diri kepada khususnya tempat dia menyampaikan itu kan di Israel nih, karena bangsa Israel ini sebagai umat pilihan Tuhan, tentu Tuhan memilih tempat itu gitu. Seandainya kemarin Indonesia adalah umat pilihan Tuhan, ada di Indonesia, itu skalanya. Kemudian dia menceritakan, menyampaikan tentang apa yang harus dia kerjakan di dalam dunia. Contohnya di dalam hukum Taurat, saya sudah pernah sampaikan. Kalau di hukum Taurat, mata ganti mata, kaki ganti kaki, tangan ganti tangan. Artinya pembalasan tetap terjadi, tidak ada kasih di sana, tidak ada
ada di mata. Ketika engkau melihat istri orang ketahuan cungkil itu mata, engkau mencuri jarum 1 buah juga potong itu tangan. Itu hukum perjanjian lama, Bang. Tetapi dengan adanya Tuhan Yesus lahir, datang ke dunia, mengubah itu, menyempurnakan itu. Makanya ada tertulis, jika kasihilah musuhmu. Oke, gak usah terlalu jauh Bang. Ini bukan gereja. Bukan, saya tidak berkhotbah Bang. Ini kan kita menarasikan, membacakan tentang bagi hal. saya itu hanya apa buah bibir saya. Gini. Saya bukan pendeta, tapi saya ingin menjelaskan itu. Kenapa Abang bilang tentang bahasa hukum Taurat itu? Kan saya jelaskan tadi. Hukum Taurat itu perjanjian lama. Rusak juga kupingnya. Bang, saya tanya dulu Bang. Hukum Taurat itu diwahyukan oleh Tuhan kepada kaum mana? Untuk siapa hukum Taurat itu? Jawab. Kita tiktokan aja, nggak usah berkhotbah. Coba jawab saya. Hukum Taurat itu untuk siapa? Jawab dulu. Ya, untuk bangsa Israel. Untuk Bani Israel. Ketika hukum Taurat itu dirubah untuk siapa? Dirubah bagaimana Bang? Apa yang dirubah? Loh, kok jadi belepotan? Tadi apa katanya tadi katanya Yesus datang memperbarui. Iya, merubah sekarang, itu berbeda. Oke, nggak usah kata berubahnya. Sekarang begini aja, pakai akal aja. Anda mengakui hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Ketika hukum Taurat itu disempurnakan, ketika hukum Taurat itu digenapi, ketika hukum Taurat itu kemudian diperbaharui untuk siapa? Untuk semua umat manusia Bang. Nenekmu kiper, maaf saya harus bilang kayak gitu. Loh, ini punyanya siapa? Hukum Taurat itu siapa punya? Oke, masalahnya adalah apa Bang? Masalahnya Yesus berfirman begini. Oke apa? Hukumnya orang, kenapa kalian yang merasa? Hukum itu dibatalkan pun untuk Bani Israel. Hukum itu dikebir pun untuk Bani Israel, bukan untuk ente. Ente siapa? Penumpang gelap. Deng Juma, saya mau bilang begini. Hukumnya Israel, kenapa dikutip oleh agamanya Daengku? Kenapa dikutip? Loh, Tuhan datang kepada umat Israel, Bani Israel, Bani Yehuda. Semua hukum yang ada pada saat itu dikhususkan untuk mereka. Sedangkan Islam datang untuk seluruh umat manusia. Tidak mengambil hukumnya Musa seperti di kitab Anda. Mengambil hukumnya Musa, padahal hukumnya Musa itu hanya untuk Bani Israel. Saya mau tanya, dari mana Al-Quran itu tahu tentang cerita sejarah dan segala macam itu? Pencipta langit dan bumi, yang mewahyukan, yang maha melihat, maha menyaksikan, maha mendengar. Bukan hasil penyelidikan seperti wartawan Lukas, Markus, Matius, dan Paulus. Paham saudara? Berarti tidak ada yang mengutip kitab dari mana, tapi wahyu langsung ya? Rasulullah Muhammad SAW tidak mengerti bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Beliau buta huruf terhadap bahasa-bahasa di luar bahasa Arab. Dia ummi. Iya. Oke. Tapi kenapa ada di situ? Kalau kamu ragu tentang apa yang saya sampaikan, tanyakan kepada penganut kitab-kitab sebelum. Sayangnya Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah ragu. Makanya dia tidak pernah bertanya. Pernah dia bertanya. Kalau kamu ragu, berarti kan kita dengan abang membahas kitab berarti kan meragukan, ingin mencari kebenaran dalam Al-Quran dengan membandingkan kitab, berarti Anda ragu. Tidak bisa. Kalau Anda tidak ragu, jangan bahas Alkitab, selesai. Tidak bisa begitu. Karena Anda ragu, makanya bahas Alkitab, mau cari kebenaran. Abang bilang kemarin gini, jadi kalau Anda ragu, ada kebenaran di kitab separoh, ada yang tidak benar di separoh. Ambillah yang benar. Berarti kan abang sedang meneliti kebenaran itu ada di kitab. Dengan kata lain berarti menyadur Alkitab kepada Al-Quran. Mana yang baik saya setuju. Itu baik. Itu adalah tuduhan. Sekarang yang baik di kitab Taurat itu apa? Tunjukkan satu. Nabi Muhammad berfirman, ambil yang baik. Tunggu. Menurut abang yang baik apa? Tunggu. Anda kan menuduh kami belajar Bible, perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau ada yang benar, kami setuju. Nah sekarang coba Anda tunjukkan satu yang benar dalam Taurat itu. Coba.
Tunjukkan. Maksudnya yang benar dalam konsep apa, Bang? Anda kan Yang benar banyak di menuduh situ. kami umat Islam membahas Alkitab karena ingin mengambil kebenaran, mencocokkan dengan mengambilnya lalu karena kami ragu. Nah sekarang kebenaran apa yang ada di dalam kitab saudara? Tunjukkan kepada saya. Bang Juma bilang percaya pada Yesus. Ya. Saya fansnya Bang Juma loh. Saya setiap apa aja Bang sampaikan, saya dengar, saya catat. Oke, Saya baik, balik ke saudaraku. Abang kembali. Baik saudaraku. Nah sekarang begini. Ketika saya percaya kepada Yesus dihasilkan dari hasil pekerjaan saya menelaah Bible, ternyata saya temukan di dalam pengakuan Yesus apa yang dikatakan? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Al-Quran mengatakan apa? Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Al-Quranku mengatakan apa? Wa isqala ya Bani Israel, inni rasulullahi ila. Ternyata Yesus pun mengaku, aku diutus untuk Bani Israel. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Yang saya tidak temukan pengakuan Yesus untuk Romawi dan Yunani, asal Kristen. Yang baik menurut Daeng Juma apa? Menyembah hanya kepada Allah dan menjadikan Yesus itu sebagai utusan Allah. Itulah yang baik. Ya, kami juga mempercayai itu. Tapi kenapa dituhankan? Kalau dia Dengan utusan, kenapa demikian, dituhankan? Oke, saya setuju Bang dengan itu. Itu yang baik. Oke, kalau dia diakui Kepada sebagai kitab utusan, dalam bahasa yang satu. kalau dia diakui sebagai utusan, kenapa dituhankan? Itu munafik namanya. Lain di mulut, lain di pekerjaan. Lah, tadi Munafik. Oke, baik. Ya, baik tentang orang menuhankan itu nanti dulu Bang. Kita versinya satu. Abang bilang tadi percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah. Setuju, saya setuju dengan itu. Dengan demikian bahwa apa yang Abang bahas itu kan mencari kebenaran di dalam kitab. Berarti dengan demikian Abang juga dengan demikian Alkitab itu di dalam Alkitab itu di dalam Yesus itu diambil kepada Al-Quran supaya menjadi suatu kebenaran. Oke? Jadi begini, Bang. Dengan demikian. Jadi gini, sabar dulu. Ya, Jangan, Bang. Iya, jangan, Deng, iya, Deng. jangankan kami umat Islam, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak melakukan penelitian terhadap kitab saudara. Al-Quran itu datang ke Indonesia. Lalu kemudian berjalannya waktu muncul orang-orang Kristen yang mengajarkan Yesus itu Tuhan. Kitab kami mengatakan utusan. Nah, untuk menyadarkan kalian, maka kami memberikan Al-Quran, kalian tidak percaya. Maka kami perlihatkan Bible. Di Bible kalian pun Yesus mengaku utusan. Kenapa kalian tuhankan? Sedangkan ketuhanan Yesus ini juga diajarkan kepada orang Islam, dimurtadkan orang Islam itu untuk menyembah kepada Yesus. Sementara Yesus mengaku hanya utusan. Al-Quran Yesus utusan, Isa utusan. Kami percaya itu utusan. Nah, terus kenapa dituhankan? Nah, soal begini, kita konsepnya utusan. Kalau Bang Daengku bilang percaya nggak Yesus utusan? Saya bilang percaya, tidak ada yang salah. Oke, mari kita teliti Bang. Apakah saudara percaya Yesus itu utusan hanya untuk Bani Israel? Percaya atau tidak? Kalau kami percaya bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel. Anda percaya enggak? Tidak percaya hanya untuk Israel. Di sinilah kekeliruan saudara. Yesus mengatakan Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Hayo. Mana dalilnya aku diutus untuk seluruh umat manusia? Tunjukkan. Beritakanlah Injil kepada seluruh dunia. Itu perintah kepada seluruh bangsa-bangsa. Oke. Sekarang Injil itu diperintahkan disampaikan kepada seluruh manusia. Isi Injil apa? Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Makanya kami percaya Yesus hanya untuk Israel. Karena Injil sampai ke kami yang mengatakan, Inni Rasulullahi ilaikum ya Bani Israel. Inni Rasulullahi ilaikum ya Bani Israel. Aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Injil ini sampai ke Indonesia yang mengatakan Yesus hanya untuk orang Israel. Bedanya dengan Anda, Yesus yang mengaku hanya untuk Israel, ketika dikatakan beritakanlah Injil, maksudnya beritakanlah kepada seluruh bangsa bahwa aku Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Itu maksudnya.
Bukan untuk Anda. Oke, sekarang saya menanggapi Saudaraku. tentang bagaimana apa yang disebut Tuhan Yesus, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Coba saya bantu saya untuk menerjemahkan, mencerna itu. Sekarang tunggu Bang, Injil itu apa sih sebenarnya, konotasi, sinonim, arti dari Injil itu apa? Berita sukacita? Bukan, itu Kristen itu. Kalau di Islam tidak. Injil itu adalah kalam Allah yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk mencakup terkait dengan Taurat. Itu Injil. Makanya dikatakan ilmu hikmah. Hikmah Injil itu artinya adalah pengakuan dan pengajaran Yesus terhadap hukum-hukum Musa kepada Bani Israel. Cakupannya semuanya itulah yang disebut hikmah. Hikmah itu adalah Injil itu sendiri. Jadi Injil itu bukan hukum baru. Injil itu adalah hukum yang terkait peneguhannya, kesempurnaan dan pengekalannya kembali kepada hukum Taurat, bukan aturan baru. Jadi yang Yesus ajarkan bukan Injil Markus, bukan Injil Matius, bukan Injil Yohanes, apalagi surah-surah Paulus. Injil yang Yesus ajarkan adalah hikmat Allah yang datang kepada dirinya. Tertulis di mana? Markus 1 nomor 14. Yesus datang ke Galilea mengajarkan Injil Allah, bukan Injil Lukas, bukan Injil Markus, bukan Injil Matius, bukan Injil Yohanes yang diajarkan, tapi Injil Allah. Terkait dengan hikmat Allah itu yang bagaimana Bang? Hikmat Allah itu bahwa Bani Israel itu adalah umat pembangkang yang tegar tengkuk. Ketika datang kemudian Nabi Isa alaihissalam mengajak mereka kembali kepada hukum Tuhan, mereka pun membantah kenabiannya, membantah kerasulannya, bahkan mereka cenderung ingin membunuhnya. Itulah hikmat Injil. Oke. Hanya sampai di situ tentang Injil itu. Ya. Berarti berarti Injil yang abang pahami, Injil yang Dengku pahami berbeda dengan Injil yang kami maksud, Deng. Oh, memang karena Injil betul, karena Injilnya Kristen dan Injilnya Yesus berbeda, Bang. Lah, tunggu dulu. Injil Yesus dengan Injil Kristen yang mana? Kristen itu apa? Injil Yesus itu apa? Kristen itu agamanya Romawi. Agama yang bagaimana, Bang? Agama menyembah Yesus. Oke, berarti pengikut Kristus ya. Pengikut Paulus mau Kristus pula. Mana ada Yesus mengajarkan menyembah diri? Oh, nggak bisa. Nanti kita berbeda lagi tentang Paulus. Sekarang begini. Tadi di awal saya tanya kepada saudara, Taurat untuk siapa? Untuk Bani Israel. Yesus datang untuk menggenapi apa? Menggenapi Torah. Torah untuk siapa? Bani Israel. Yesus datang untuk apa? Untuk menggenapi Torah. Berarti menggenapi materi untuk Bani Israel. Makanya dia mengaku, aku datang diutus hanya untuk Bani Israel. Gitu. Dari Kristen tak ada hubungannya Bang dengan Yesus, gak ada. Gak ada hubungannya, gak ada. Kristen itu agama yang didirikan di luar Yahudi, di luar Yesus, tapi membawa-bawa nama Yesus. Ya. Abang tahu tentang bahasa pengikut Yesus, maksudnya itu apa? Murid-murid Yesus itu apa Bang? Bahasa Aramaik, bahasa Ibrani. Iya. Iya, maksudnya apa, maksudnya pengikut Yesus itu apa maksudnya, atau murid-murid Yesus itu? Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku masuk ke dalam sinagoge, melepaskan sepatu, berwuduk, mandi junub, pengikutku melakukan itu. Ketika aku sunat, pengikutku melakukan itu. Ketika aku sabat, pengikutku. Ketika aku melakukan Taurat, pengikutku juga melakukan itu. Berarti orang Kristen itu mengikut Yesus kan Bang? Enggak. Dengan Enggak. Oke, sekarang siapa yang mengikutkan itu tadi? Pengikut Kristus apa Kristen? Katakanlah dalam versi Abang itu pengikut Yesus bukan Kristen, oke? Begini, saudara, Yesus itu tidak pernah disebut Kristus. Oke, baik. Yesua Kristus itu enggak ada. Yang ada adalah Yesua Hamasiah. Sedangkan yang disebut Kristus pertama kali itu pengakuannya Paulus sendiri. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku sebab aku. Coba Abang baca di Lukas 1 dulu Bang. Terkait dengan Kristus itu, tentang kelahiran Yesus itu Bang. Bang Jumaku. Ya, itu cerita siapa? Lukas ini cerita siapa Bang? Begini, yang menyampaikan itu adalah malaikat. Abang percaya kepada apa yang disampaikan malaikat? Di mana malaikat datang kepada Lukas? Tunjuk dalilnya. Bukan kepada Lukas, Bang. Loh, Lukas apa? Kalau ini kan penulis Bang, apa yang dibicarakan itu yang kita bahas di dalam, bukan Lukasnya Bang. Dia penulis Bang.
Jadi bahasa yang dituliskan itu yang kita baca. Sekarang begini, Bung. Ketika berbicara mengenai kitab Lukas, berarti sumbernya siapa? Lukas. Dari mana Lukas ambil sumber materi? Bagaimana? Dari mana Lukas ambil materi-materinya? Perpustakaan? Baca koran? Atau apa? Menurut Abang dari mana? Lukas mendapat materi ini dari mana? Iya, menurut Bang Juma dari mana? Baca pengakuannya sendiri. Dia mendapatkan dari hasil penyelidikan. Oke. Kalau ada materi karya dari hasil penyelidikan, itu biasanya disebut apa, Bang? Skripsi, bukan firman Tuhan. Oke ya? Oke. Nah, jadi kitabnya Lukas itu bukan Injil, itu adalah skripsi yang dikliping menjadi kitab oleh Romawi dan Yunani, dan Anda jadikan sebagai kitab suci. Itu hasil penyelidikan wartawan, Bang, bukan firman Tuhan. Oke. Saya pikir semua kitab itu hasil penyelidikan, Bang. Oh, nggak bisa. Hasil tulisan daripada Rasulullah Muhammad SAW tidak melakukan penyelidikan. Nabi Musa alaihissalam pun tidak melakukan penyelidikan. Saya membaca ada beberapa diceritakan oleh. Itu sanad, itu mata rantai pemberitaan. Sama begini, Bang. Sama begini. Anda mengatakan gini, itu hadis. Anda menceritakan begini. Anda berbicara kepada tanpa hadis kan tidak lengkap. Sabar. Anda berbicara kepada istri Anda. Anda berkata begini, Ibu, Bang Suma berkata, tiada kemilau seindah sangsil. Istri Anda kalau cerdas, dia akan bertanya kepada saudara, Bapak dapat informasi dari mana kalau Bang Suma mengatakan itu? Abang mengatakan dari Akhi Sugi. Istri Anda kemudian pergi ke Akhi Sugi, benar Anda mendengarkan Bang Suma bicara begitu? Oh, saya mendengarkan informasi dari Romo. Romo lagi ditanya, kamu mendapatkan informasi bahwa Bang Suma itu adalah mengaku tiada kemilau sensasi itu dari mana? Romo mengatakan, saya ini muridnya Bang Suma. Saya paham deh. Berarti mata rantai itu sampai kepada Anda sampaikan kepada istri Anda menulis, inilah istri yang disebut perawi. Istri Anda yang menuliskan cerita itu, mata rantainya sampai kepada Anda dari saya, itu disebut hadis sahih. Pemberitaannya akurat. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya. Nah, sekarang justru saya berpikir begini. Tunggu. Sekarang Lukas terima informasi dari mana? Oke, baik, saya jawab. Informasi dari mana? Oke, baik. Nah, nggak ada kan? Terputus kan, Bang? Sebentar, saya Lukas akan ini ambil terputus lah. kan? Jangan putuskan. Saya ada yang bertanya, saya mau jawab. Oke, Lukas terima informasi dari mana? Oke. Terkait dengan apa yang Deng sampaikan itu, saya lebih percaya penelitian daripada suara-suara yang menyampaikan. Kata si Anu begini, kata si Anu begini, kata si Anu begini, sampaikan. Justru saya lebih percaya dengan penelitian yang absolut, yang sebagai sejarah. Oke, sekarang ketika Lukas bercerita bahwa Yesus disunat pada hari ke-8, apa yang menjadi bahan penelitian Lukas? Materi penelitiannya apa? Tunggu, Bang, tadi saya mau mengarahkan Abang tadi bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Saudara saya mengatakan Anda lebih percaya hasil penyelidikan daripada pemberitaan dari orang per orang yang benar-benar akurat, dipercaya jujur. Sekarang Lukas mengatakan dalam Lukas 2 nomor 21-22, Yesus disunat pada hari ke-8. Apa materi penelitian yang menjadi objek penelitian Lukas? Karena pada saat dia bertemu dengan Yesus sudah dalam keadaan dewasa. Lukas sudah dewasa. Penelitiannya adalah kebiasaan zaman itu dengan adat istiadat. Kan kita ada local wisdom, Bang. Local wisdom ya. Kalau memang pada waktu itu adatnya seperti itu, maka diikutilah adat pada waktu itu. Masya Allah. Kalau begitu, kalau adat istiadat di situ kalau begitu lebih akurat daripada mata rantai pemberitaan daripada yang dilakukan Lukas. Kalau begitu, dia mendengarkan berita simpang siur. Coba sebutkan satu nama. Siapa nama jadi narasumbernya Lukas? Tak ada. Kalau kami lengkap, namanya lengkap, pribadinya lengkap, tabiatnya, karakternya, akhlaknya lengkap. Seperti apa dia di mata masyarakat pada saat itu, lengkap semuanya. Periwayatan. Inilah yang disebut ilmu sanad. Nah, sekarang Lukas bercerita, Yesus disunat pada hari ke-8. Informasi dari mana?
Siapa yang memberitakan kepadanya? Oh tidak bang, Lukas meneliti langsung ke objek. Wah, yakin itu? Yesus diperiksa ininya. Diperiksa pun nanti ditanya, ini yang sentuh tangannya ini siapa? Kan gitu mainnya. Jadi saudara harus memahami, di Islam ada yang disebut wahyu, yang tidak ada di Kristen, tapi diambil disebut kitab wahyu, padahal itu dari Al-Quran. Yang disebut wahyu itu ilham dari pencipta langit dan bumi yang dinusulkan kepada nabi dan rasul, sehingga tidak perlu kemudian melakukan penyelidikan. Yang dilakukan penyelidikan itu yang diragukan kebenarannya, baru dikatakan ada penelitian. Hasil penelitian itu bukan firman Tuhan, tapi apa? Karya ilmiah. Nanti banyak dicoret sama dosen kalau gitu. Makanya kitab saudara itu diseleksi, direvisi. Kenapa? Karena itu adalah hasil penelitian. Kalau penelitiannya agak-agak sedikit tidak masuk di selera yang meneliti, ya dicoret-coret sedikit lah, kan gitu. Babi hutan, babi haram, babi hutan, berubah-berubah lah kayak gitu. Sesuai dengan selera yang menyelidiki. Tergantung pulusnya. Kalau ada sogokannya mungkin besar-besar, ya lulus skripsi kan gitu bang. Jadi pewahyuan itu kayak gitu. Jadi satu hal yang menarik untuk saudara saya pikirkan ini adalah bahwa ternyata tidak ada hubungannya antara Yesus dan Kristen. Itu nggak ada hubungannya. Kecuali orang, ya sedikit bang, sedikit. Yang Anda harus pahami, hadiah dari saya sore ini adalah bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Yesus datang untuk menggenapi, tentu untuk pemilik dari hukum Taurat itu, bukan untuk bangsa lain. Demikian dari saya, mungkin teman-teman sekalian. Saya ngobrol membalas sedikit. Jangan lari dulu bang, sebentar. Saya lagi di jalan saudaraku. Terima kasih. Ya nggak apa-apa. Hadiah yang diberikan, saya pikir hadiah yang sudah kami terima lebih besar daripada hadiah manusia. Dengku sayang, tadi kita bicara di mana ada namanya Yesus adalah Tuhan. Saya buka di Lukas. Daeng membahas tentang siapa Lukas dan segala macam. Saya pikir ini tidak masuk dalam konsep saya kalau kita berbincang. Bincangkan apa yang ada di dalam ayatnya, bukan Lukas yang dibahas, Bang. Jadi begini, Lukas 2 ayat 1, Lukas 2 ayat 11. Sekarang begini. Kalau yang membawa kabar ini adalah pendusta, sementara Anda mengimani hasil dusta, apakah Anda bisa selamat? Jadi bagaimana kalau kami bilang bahwa abang juga mempercayai adalah bahasa dusta? Silakan Anda buktikan. Ya, bukan soal buktikan. Loh, harus. Pembuktian itu bernarasi kepada pola pendek pikirnya, kepanjangan otaknya orang. Kalau mau bahas itu bang, jadi tidak bisa dibahas seperti itu. Sekarang begini. Siapa di antara Lukas dan Yesus yang menjadi sumber informasi? Siapa yang menerima firman dari langit? Yesus atau Lukas? Terus? Yes. Saya tanya, siapa yang membawa firman dari langit? Yesus atau Lukas? Ya Yesus. Yesus. Kapan Yesus berbicara kepada Lukas? Emang dia berfirman kepada Lukas? Inilah. Yang saya tanya, dia berfirman kepada Lukas. Di dalam Alkitab tidak ada dibilang berfirmanlah Yesus kepada Lukas. Tidak ada. Inilah. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau firmankan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Itu siapa? Yohanes apa Lukas itu? Itu informasi dari wartawan Yohanes bahwa Yesus berkata segala firman. Yang abang tanya tadi Lukas, kenapa balik ke Yohanes? Yesus berkata segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Siapa? Ya saya tanya kepada saudara, siapa ya, mereka setiap ini? orang yang mendengar. Ya, siapa itu? Ya, siapa saja yang mendengar pada waktu itu. Ini yang Anda jadikan sebagai dasar iman. Bukan, itu kan bahasa pernyataan. Kenapa jadi iman? Aduh, abang juga. Saudara, ini gimana sih cerita? Harusnya begini, saudara. Tolong diam dulu sebentar. Harusnya kayak gini. Harusnya gimana? Ketika di Islam, penerima firman adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka firman ini harus diterima oleh sahabatnya yang hidup bersama dengannya, dan itu harus dibuktikan oleh orang yang hidup sesamanya. Khusumin arba'ah, kata Rasulullah, terimalah dari 4 sahabatku Al-Quran. Rasulullah menyebutkan
Ketika Al-Quran dikatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, sahabatnya menerima itu. Apa bacaannya? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nabi Muhammad menerima firman, lafaznya seperti itu, dibunyikan oleh Rasulullah, disampaikan kepada para sahabat. Sahabat menyampaikan itu kemudian kepada para tabi'in, tabi'in ke tabi'in, sampai kepada kami umat Islam. Nah sekarang di Kristen yang menerima firman siapa? Antara Lukas dengan Yesus. Yesus. Oke. Tolong bunyikan satu. Dari situ aja sudah mulai bingung. Mana firman yang Yesus terima dari Tuhan? Dari situ aja sudah bingung. Bingung kan? Mana firman yang Yesus terima? Bingung kan? Ada di Lukas. Oh, itu firmannya Lukas. Ada di Nah, host jangan dibut-but supaya saya bisa jawab-jawab. Sahabat. Itu adalah pernyataan Markus. Yang di Yohanes itu pernyataan Yohanes. Yang saya minta firman yang Yesus terima dari langit itu mana? Apakah Anda tidak tahu kalau dia adalah firman itu sendiri? Ini namanya gepeng, Bang. Lah, Kita sedang berbicara mengenai kitab suci kok larinya ke doktrin. bukan soal doktrin. Anda kan baca itu kitab suci. Itu kan di kitab suci. Dia adalah dirinya sendiri. Makanya di awal saya bilang yang menuliskan kitab dua loh batu itu siapa? Pertanyaan saya loh sederhana. Yesus. Mau saya kasih ayatnya. Kenapa saya bilang yang menulis dua loh batu itu adalah Yesus itu sendiri? Abang tahu itu dan paham karena abang percaya sama Kristen separuh. Coba mana tertulis di mana tuh? Tidak juga keseluruhannya kan? Ya, tertulis di mana itu, Bang? Yesus menerima yang memberikan dua loh batu mana? Sebentar. Parah ini sahabatku ini. Bukan Takut ini Bang, Dek. stadium 5 ini Bang. Kenapa? Ribut sekali kan enggak itu? Siapa ya? Enggak jadi. Erki deng, Rong. Sembayang, Rong. Iya sedikit lebih poin. 5 menit. Iya. Pasami, sembayang mikate, Rong. Dalilnya dulu, penasaran anak ke. Kalau C1 ayat 17 dengku. Apa? Kalau C1 ayat 17. Itu Kolose suratnya Paulus, sahabatku. Astagfirullahaladzim. Ini banyak maksud saya. Surat banyak Kolose di sini, itu banyak di adalah sini. surat Paulus yang diberikan kepada orang Yahudi lah, orang non Yahudi lah. Maksud saya, bukan atau minake apa deh? Ternyata Kolose kamase. Banyak yang menyatakan, kan saya kan bernarasi tadi bahwa Yesuslah menuliskan dua loh batu. Berdasarkan wartawan surat kabar Robe. Tenak kulit dipercaya njo. Nah, sekarang kalau data saudaraku, kalau data-data kayak begitu, jangankan Yesus dituduh menuliskan dua loh batu, Yesus dituduh sebagai pencipta langit dan bumi pun ada. Lah kalau bukan atau minaknya apa deh, tak bangka aku jah. Matinya sambelu. Bukan begitu deh. Keren apa nak kuleka manjo. Sebenarnya kita sudah berlari-lari tadi ini agak-agak sport jogging. Tadi kita membahas tentang bagaimana ada yang mempercayai separuh Alkitab, ada yang benar. Nah kemudian ada yang tanya tadi mana yang benar dalam Alkitab. Saya mau bilang mana itu Tuhan, bahwa di dalam Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Balasin jo penekaman jo. Itu yang bilang malaikat ya. Bukan soal siapa yang mengutip ini dan segala macam. Nanti kalau kita tanya siapa penulis Al-Qur'an yang lain kan berbeda lagi. Kita kaji lagi mereka. Apakah benar mereka dan segala macam. Baik. Berdasarkan data yang saudara saya ini bawa Lukas 2 nomor 11. Yang lahir tadi siapa? Kristus Tuhan. Tuhan ya, yang lahir itu Tuhan ya. Yaitu Kristus Tuhan. Kemudian kamu namai dia namanya Immanuel. Tuhan beserta kita. Nah itu kan tetap namanya Tuhan. Saya tanya, yang lahir ini Tuhan. Tuhan. 2 Yohanes 1 nomor 7.
pendusta itu, penipu itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia termasuk ke Makassar yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Mana yang benar ini? Dia datang sebagai Tuhan atau datang sebagai manusia? Meow. Yang datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Nah, tadi Anda mengatakan yang lahir di kota Daud itu adalah Tuhan. Ya. Di dalam 2 Korintus 1 2 Yohanes 1 nomor 7. Korintus apa Yohanes? Penyesat itu